Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran biologi ya. Meski kita ada di jam terakhir, Ibu harapkan semangatnya masih semangat pagi ya. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga berkah. Silakan kepada KM-nya untuk dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, kita absen dulu ya. Ini kelas 10 1. Oke. Abila? Nggak ada, nggak hadir. Sakit ya? Oke. Adila? Masih dispen? Iya Bu, dispen. Dispen. Ahmad? Ada. Alia? Andre? Aduh Bu. Ara? Azara? Ada. Kaila? Dispen. Dispen. Danela? Oke. Diana? Dispen. Ada. Zaki? Dispen. Oke. Esi? Hadir. Habibah? Karin? Ada. Manda? Oke. Muhammad Aziz? Salah, Muhammad Zaki ya. Muhammad Aziz. Nadia hadir. Nurmala? Kenapa Nurmala lesu? Faktor siang atau faktor kekenyangan? Ya. Reviansyah? Dispen. Oh, dispen. Revina? Rindu ada. Revina. Sofianti? Rizky? Dispen. Sri Wahyuni. Jeung Sri mana jeung Sri? Alfa. Sri Alfa. Sailendra? Tanti? Wida? Zaidan? Dispen. Oke, Galang? Hadir. Berarti yang sakit itu Abila, yang Alfa, Sri, sisanya yang nggak ada dispen ya untuk kegiatan PKS di sekolah. Iya. Oke. Hari ini kita belajar biologi. Ibu pengen nanya, minggu kemarin kita itu sudah mempelajari tentang materi apa? Minggu lalu mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pencemaran lingkungan. Ada berapa pencemaran lingkungan? 3. Apa aja? Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Oke. Ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah. Ya. Nah, apa sih hubungannya pencemaran air, pencemaran lingkungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini tentang pengolahan limbah? Apa kaitannya? Kaitannya yaitu limbah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Limbah itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu tidak hanya limbah ya, tapi masih banyak lagi ya. Salah satunya itu adalah limbah. Maaf. Yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu bukan hanya limbah tapi masih banyak. Tapi salah satunya itu limbah. Berkaitan dengan limbah, apa sih itu limbah? Kita sering mendengar kata limbah. Limbah itu apa?
limbah merupakan sisa produksi baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia yang tidak terpakai yang akan berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Iya, betul ya. Jadi limbah itu merupakan sisa buangan yang sudah tidak terpakai, yang tidak memiliki nilai fungsinya. Itu mengenai limbah ya. Contoh limbah apa saja sih yang kalian didapatkan di rumah? Di rumah menghasilkan limbah enggak? Menghasilkan apa aja yang dihasilkan di rumah limbahnya? Limbah dari sisa makanan yang tidak habis, limbah dari buah-buahan, dan ada juga limbah dari air deterjen bekas mencuci. Iya, itu adalah jenis-jenis limbah yang kalian hasilkan di rumah ya. Di antaranya ada hasil cucian dari air deterjen dari bekas cucian. Kemudian ada juga limbah yang dihasilkan itu berupa sampah. Ya. Oke. Nah, apa upayanya untuk mengurangi menghasilkan limbah yang banyak di rumah untuk mengurangi pencemaran itu? Dengan cara apa? Pengolahan. Dengan cara diolah di apa? Didaur ulang bisa. Kemudian apa lagi? Dikurangi apanya? Penggunaannya. Mengurangi penggunaan produk atau mengkonsumsi barang-barang yang tidak diperlukan, mengurangi suatu barang yang tidak diperlukan. Nah, itu mengenai limbah. Ya, jadi materi kali ini kita itu akan mempelajari tentang pengolahan limbah. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk peserta didik diharapkan setelah melakukan pembelajaran kali ini bisa memecahkan masalah lingkungan dengan membuat proyek sederhana dari bahan daur ulang limbah, serta ditanamkan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi tuntutan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian bisa menciptakan solusi untuk mengurangi limbah yang ada di lingkungan. Itu. Ya. Apa manfaatnya mempelajari materi kali ini? Manfaatnya apa? Manfaatnya mempelajari materi ini? Ada yang tahu? Manfaatnya salah satunya yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan juga nyaman ya. Kalau kita meminimalisir limbah, mengolah limbah dengan baik, maka limbahnya tidak akan banyak. Kalau limbahnya banyak, pasti lingkungannya juga nggak sehat. Kebayang kalau kalian mau tidur di kasur banyak barang, kira-kira nyaman nggak tidurnya? Enggak, sama ya. Lingkungan kalau terlalu banyak limbah juga tidak nyaman untuk ditempati. Ya. Kemudian manfaat yang kedua, memunculkan kesadaran diri untuk bisa memilah apa saja yang diperlukan, apa saja yang dibutuhkan. Ya, mengurangi konsumsi atau barang-barang yang bisa menghasilkan limbah yang banyak. Ya, kalau kalian udah tahu, oh limbah itu bisa menyebabkan negatif, bisa berdampak buruk pada lingkungan, pasti kalian tidak akan membeli minuman kemasan, pasti akan membawa air dari rumah. Itu. Ya, itu mengenai limbah. Nah, di sini Ibu ada tayangan video, silakan kalian simak video berikut ini. Ya. Dan tangkap apa yang kalian pelajari. Persoalan pengolahan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan.
Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi mencapai 273.523.615 jiwa. Luas wilayah Indonesia adalah 1.811.570 km persegi. Sehingga jika dihitung, setiap 1 km persegi diisi oleh 151 penduduk. Hal ini juga sejalan dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Dari data Waste for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton perharinya. Akan tetapi, dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Timbunan sampah yang menggunung itu selain menimbulkan pencemaran lingkungan juga menambah produksi gas metana dari sampah. Kasus ledakan gas metana di gunungan sampah TPA Cirende, Lui Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 telah membuka mata banyak pihak. Terutama soal bagaimana tata kelola sampah semestinya dilakukan. Bukan saja karena telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, ledakan metana itu juga mengakibatkan 157 orang kehilangan nyawa. Mereka umumnya adalah para warga, tak sedikit dari mereka berprofesi sebagai pemulung. Sejak peristiwa itu, seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan sampah mencari cara untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu sosok yang saat ini berusia 72 tahun yang sudah terjun ke dunia pengelolaan sampah kurang lebih selama 40 tahun, Ibu Sri Bebasari memberikan keterangan terkait bagaimana seharusnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Kalau kita diskusi atau bicara tentang sistem pengelolaan sampah, itu ada paling tidak 5 aspek penting yang harus kita perhatikan, yaitu aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial budaya, dan aspek teknologi. Jadi bukan hanya teknologi aja ya, meskipun teknologi itu penting gitu ya. Jadi mungkin dari 5 aspek ini saya bisa aja mulai dari aspek sosial budaya misalnya. Karena salah satu yang mungkin menurut pengamatan saya selama ini mungkin salah satu apa ya yang harus kita clearkan itu tentang budaya kita. Budaya kita itu masih seperti budaya pamer. Jadi budaya kita tuh masih ya tadi bikin rumah, nggak bikin WC dan nggak punya tempat sampah. Tapi ruang tamunya sudah bintang 5 gitu loh. Ruang tamunya sudah bagus. Jadi alasan bahwa ini adalah kemiskinan atau sebenarnya tidak bisa diterima sepenuhnya. Jadi selalu jargon saya bahwa kebersihan adalah investasi dan sampah itu tanggung jawab. Jadi sampah itu tanggung jawabku, sampah kita tanggung jawab kita. Karena dari cara berpikir budaya itu kan cara berpikir ya, mindset gitu. Akhirnya kita juga bisa salah obat, salah solusi. Makanya saya selalu mengatakan sebelum bicara solusi, bicara dulu filosofi, gitu loh. Filosofi dulu, baru solusi. Karena kalau kita langsung solusi, kadang-kadang plak-plak asal niru gitu. Pergi ke luar negeri juga lihat, oh di sana udah jadi listrik, oh di sana jadi kompos, udah pemilihan, jadi langsung ke solusi. Filosofinya dulu belum, sejarahnya seperti apa gitu. Kenapa Indonesia masih jalan di tempat, belum berhasil tadi ya? Ya sebetulnya ya ujung-ujungnya seperti tadi, karena dari 5 aspek itu sebagian besar itu kita selalu 5 aspek itu langsung bicaranya itu masalah teknologi atau teknis operasional. Itu saya bisa rasakan ya, misalnya kalau ibu kerja di mana, oh saya peneliti masalah sampah, oh sampahnya dibikin apa? Sampahnya di kompos ya, sampahnya dari listrik. Langsung bicara fisik gitu, bicara teknologi. Jarang yang mengatakan gimana budaya kita,
gitu. Jadi masih seperti itu. Saya pun mungkin dulu seperti itu karena saya dulu di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Tugas saya pertama feasibility study waste incineration plant, instalasi pembakaran sampah. Saya mulai dari awal pada saya ke Abu juga. Dan ternyata mendesain teknologi itu nggak begitu sulit. Karena teknologi itu tidak terlalu banyak ubah. Kalau kita teknologi mobil ya, dari zaman dulu sampai sekarang tuh mirip kok, mau kita di Prancis, mau kita di Ciamis sama lah. Paling yang berubah sekarang tuh elektronik ya, elektronik otomatiknya gitu. Tapi kalau mesin mobilnya tuh ya macam. Jadi tapi kalau kita belajar yang tempatnya, aspek hukum, kelembagaan dan sosial budaya itu jauh lebih kompleks daripada kita mendesain suatu teknologi. Seperti yang sudah dijelaskan, proses pengelolaan sampah tidak hanya tentang reduce, reuse, dan recycle, tetapi ada aspek lain yang jauh lebih penting, yaitu soal aspek hukum, Kenapa ini? Nah, bermasalah. Oke, nggak masalah ya. Oke, selanjutnya yaitu berdasarkan pada video barusan, coba kalian ungkapkan permasalahan apa yang kalian temukan pada tayangan video barusan. Tentang apa? Bahaya sampah. Tentang bahaya sampah, ya, tentang bahayanya timbunan sampah yang ada di TPA. Ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan terjadinya timbunan sampah di TPA itu? Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Ya, kesadaran masyarakat itu berupa apa? Mereka masih membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi faktor penyebabnya? Apa? Jumlah penduduk yang meningkat. Jumlah penduduk yang meningkat. Tadi di cuplikan tadi ada berapa ratus juta penduduk Indonesia? 3 juta jiwa. 270 jutaan lebih ya penduduk Indonesia itu. Semakin banyaknya penduduk, semakin meningkatnya penduduk, maka konsumsi produksi limbah juga akan semakin meningkat. Karena semakin banyak penduduk, semakin membutuhkan makan kan? Makan pasti menyisakan sisa buangan, yaitu berupa limbah sampah. Kalau sampah dibiarkan terus menggunung seperti yang di TPA tadi, apa sih dampaknya bagi lingkungan? Menjadi sumber penyakit. Iya, menjadi sumber penyakit. Terus apa lagi? Terganggunya kesehatan dan kelestarian lingkungan. Apalagi dampaknya? Dapat menimbulkan pencemaran. Terus apa lagi? Menghasilkan gas metana. Iya, menghasilkan gas metana. Ya. Seperti pada kasus yang di mana? Di Cimahi tahun 2005. Ya, kenapa itu bisa terjadi ledakan? Karena timbunan sampah yang terlalu banyak sehingga menghasilkan gas metana yang berlebihan. Ya. Kadar gas metana berlebihan itu dapat menyebabkan kadar oksigen di lingkungan semakin berkurang. Hal itu bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kenapa bisa menyebabkan pemanasan global? Karena gas rumah kacanya juga meningkat. Efek dari meningkatnya gas metana. Ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengolahan limbah atau sampah. Jadi kalian dituntut untuk menciptakan solusi berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Pembelajaran kita kali ini yaitu pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalian itu dituntut untuk membuat proyek sederhana ya sebagai solusi
dari permasalahan yang ada di lingkungan. Ya, silakan kita bentuk kelompok ya. Udah apa mau baru atau kelompok yang lama? Yang lama aja. Kelompok yang kemarin-kemarin. Oke, silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan. Ini Aziz sama Diana. Siapa lagi? Oh, Kayla sama Kayla ya, Kayla dispen ya. Oke. Udah duduk berdasarkan kelompoknya. Ahmad sama Diana berdua aja. Oke. Ya. Kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok satu. Kelompok satu. Maaf ya, ini tidak terhektar. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Cuma bertiga? Oh, empat. Kelompok lima. Kelompok empat. Kelompok 5 berdua saja, karena banyak yang dispen ya hari ini. Oke. Coba perhatikan dulu ya ke depan. Lihat LKPD-nya. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Ya, lihat. Di sini peserta didik harus memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman perubahan lingkungan, termasuk di dalamnya tentang pengolahan sampah. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu tadi ya yang sudah Ibu paparkan, yaitu memecahkan masalah. Silahkan kalian baca latar belakang berikut ini, dan juga untuk lebih lengkapnya lagi silahkan scan barcode berikut ya. Kalau masih belum puas dengan materinya, masih belum menemukan solusi, silahkan boleh kalian mencari, mengeksplor lebih dalam lagi, boleh dari YouTube, boleh dari Google, dari artikel atau website manapun, silahkan. Tapi jangan lupa ya, cantumkan sumbernya. Itu. Setelah kalian simak, setelah kalian literasi dari materi ini, nah di sini ada tantangan, ya. Lihat, apa tantangannya? Berdasarkan informasi di atas, kalian ditantang untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dengan menggunakan teknik yang biayanya murah, sederhana, dengan hasil pengolahan sampah yang maksimal dengan daya guna yang bermanfaat. Upaya pengolahan sampah itu tadi pada video ada dengan teknik 5R. Apa aja 5R? Reduce, recycle, satu lagi? Refuse. Ya, menggunakan 5 teknik itu ya, yang 5R. Nah, di sini ada pertanyaan pengarah. Teknik apa yang akan kalian gunakan untuk mengolah sampah organik atau anorganik? Berikan penjelasan singkat terkait cara kerja teknik yang akan kalian pilih dalam mengolah sampah. Nah, tekniknya apa yang akan kalian gunakan? Jelaskan. Itu. Contohnya, teknik yang digunakannya itu teknik recycle. Nah, kenapa recycle? Recycle itu apa?
mendaur ulang. Nah, dari recycle itu mau bikin produk apa? Dari recycle itu contohnya mau bikin kotak pensil atau apa lagi? Vas bunga. Nah, di sini sebutkan produk apa yang akan kalian hasilkan dari teknik yang kalian pilih. Tuliskan di sini yaitu kotak pensil atau tadi vas bunga. Selanjutnya, berdasarkan teknik pengolahan sampah yang kalian pilih, jadikanlah judul proyek dalam pembuatan produk. Nah, judulnya apa? Kalau tadi produknya berupa kotak pensil dengan teknik recycle, kira-kira judulnya apa? Pembuatan kotak pensil dengan teknik recycle. Ya. Kalau yang namanya membuat pasti membutuhkan alat dan bahan. Nah, di sini kalian cantumkan, tuliskan sedetail mungkin alat bahan yang akan kalian gunakan. Berapa banyaknya? Di sini tuliskan ya. Selanjutnya, lembaran selanjutnya yaitu di sini ada rancangan proyeknya dalam pembuatan produk. Gambarkan prototipenya, desainnya. Kalau kotak pensil berarti gimana gambarnya? Di sini desain ya, boleh menggunakan pensil berwarna atau pakai pensil aja nggak apa-apa ya. Sketsanya aja dulu. Setelah itu langkah pembuatannya bagaimana? Kalian tuliskan, poin-poinkan. Paham sampai sini? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan kalian kerjakan, berkolaborasi dengan teman-temannya. Ibu kasih waktu cukup 20 menit? Cukup. Atau kekurangan, kelebihan? Cukup ya. Kurang? Oke, silakan ya. Kalian kerjakan, Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit. Oke. Gerah nggak? Sama. Kita nikmati bareng-bareng ya. Silakan kalian scan barcode-nya. Itu ada tayangan video dari YouTube ya. Kenapa, Teh Sofi? Gimana? Ada kendala? Apa? Masih diskusi? Silakan. Ini. Semangat berdua, tetap kompak ya walaupun berdua. Kenapa? Ini teh kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Siapa yang nggak hadir? Rizky ya? Rizky dispen?
Sudah menemukan solusi? Belum. Kenapa bisik-bisik? Lagi diskusi. Semangat, semangat, semangat. Ibu bantu doa. Udah menemukan solusinya? Mau buat apa? Apa mau buat apa ini? Oh, kursi dari Ekobri. Ini gimana Sailendra? Aman. Tetap semangat ya. Biasanya kalau jam terakhir itu rawan ngantuk. Kenapa Pina? Mau bikin apa ini? Kita membuat tas dari tali rapia bekas. Bikin tas dari tali rapia bekas. Maksudnya gimana? Diapain nanti tali rapianya? Ditempel. Yang pertamanya ditempelin dulu. Terus? Oh, ditempelin. Oke. Membentuk tas. Oh, tekniknya recycle ya, mendaur ulang. Ayo, semangat, semangat. Bikin apa, Danela? Mainan anak-anak dari kaleng. Mainannya apa? Trok-tokan. Kayak gimana trok-tokan teh? Yang disorong. Yang didorong. Ya, kenapa teh? Mau bikin apa? Ini bikin apa? Oh, mau memanfaatkan limbah styrofoam. Jadi apa? Jadi hiasan dinding. Tekniknya menggunakan apa? Oh, recycle. Berarti membuat lukisan, bukan lukisan, apa namanya?
hiasan dinding dengan teknik recycle. Kenapa, Mat? Semangat, Mat. Oh, jadi kursinya bentuknya kotak. Dari botol EcoBrick. Oke. Terus? Udah sampai pembuatan langkah? Ini boleh bikin langkah-langkah. Nah, ini tuh calon limbah ini. Oh iya, Bu. Tisu. Tisu kertas bukan? Tisu ini dari apa? Dibuatnya? Dari kulit. Dari kulit. Dari pohon. Berarti kamu menggunakan tisu artinya menebang pohon ya? Udah menambah limbah, kemudian menebang, merusak lingkungan, menebang pohon. Galang, kenapa Galang? Galang, oh lagi memperhatikan dulu. Kenapa Xiaomi? Ini ngegambar apa ini? Sketsa POC. Oh, ini mau bikin POC. Apa POC itu? Pupuk organik Organik cair. Pupuk organik cair. Menggunakan teknik apa? Apa tuh? Fermentasi ya. Ekstraksi. Penguraian dengan bantuan mikroba ya. Bahan yang digunakannya apa? Oh, dari limbah-limbah organik ya, dari sisa-sisa buah-buahan yang udah busuk. Ayo Mamat. Sedang mengeksplor apa ini? Oh, langkah-langkah pembuatannya. Gimana, ada kendala nggak? Belum. Oh, belum, masih bisa diatasi. Oke.
Kasih love ya buat siapa, Andre? Kasih love buat siapa? Ikutin aja, dia bikin ngopi aku ngikutin juga. Ini punya siapa, Banana? Daniel. Gimana ya cara bikin yang kayak gitu? Bikin apa kau itu? Sketsa. Sketsa hati gitu. Enggak, bukan. Bikin sketsa. Ini Radit kemana Radit? Sama Radit ya kelompoknya? Kemana Radit? Oh sakit. Ada surat sakitnya? Harus dibiasakan ya, kalau sakit harus ada surat sakitnya biar wali kelas juga mengetahui. Aduh. Ayo say. Ayo ibu kasih ini transfer energi. Semangat semangat. Kenapa rindu? Ini kelompok yang riweuh. Diskusi terus. Berantem terus ini kelompoknya. Kenapa? Ada apa gerangan? Tidak ada apa-apa. Sudah selesai. Oh, udah selesai. Keren. Cepet banget nulisnya. Siapa yang nulis? Wis. Baru Ajis. Aja sih sebagai ininya ya. Ketuanya. Zaidan kemana? Oh dispen ya? Ada ini ya kegiatan buat persiapan PKS ya? Masih lanjut? Belum selesai ya? Belum. Tenang. Waktunya masih ada beberapa menit lagi. Kau itu bikin apa? Pesawat. Lihat dari dulu. Kenapa Cayu? Masih searching, masih ini. Nah, ini udah selesai? Udah, oke. Sudah bikin ininya ya. Bikin apa, Wid? Sketsanya, Bu. Oh, bikin sketsa. Udah selesai.
Dikepang ya, itu digimanain sih? Oh, diuntun. Tambang kecil. Tali apa sih? Apa talikur? Dalamnya pakai apa itu? Ini pakai kardus dulu, terus buat rangkaian. Oh, bagian luarnya dikasih dikasih kain. Enggak, bagian dalamnya dikasih kain dulu. Oh, dalamnya kasih kain dulu. Oh, luarnya baru dikasih apa dibentuk tali rapia. Baru rapia yang udah dianyam ditempel. Oh. Berarti nanti proses yang lamanya nyepangnya ya? Iya. Ini kenapa Bapak anime? Kelompok mana aja yang udah? Oke, kelompok Danela udah. Kelompok siapa lagi? Alia udah, Diana udah. Oke, tinggal ini ya. Oke, tenang aja. Bikin apa kau? Kenapa? Oh, ini sketsanya. Oh, ini premnya ya? Premnya. Terus styrofoamnya di mana? Kayak gimana? Styrofoamnya yang mana ini? Ini Bu, jadi dijadiin bunga gitu, yang sisi-sisinya yang putih. Oh, yang putih-putih itu teh styrofoam. Ya. Oh ya, jadi dijadiin bunganya. Kalau yang hitamnya apa ini? Ini karton Bu. Oh, karton. Berarti menggunakan kardus berkas ya? Ya. Ayo Shailendra. Kenapa? Gibahin Andre. Andre kutilan. Kenapa ini? Itu kukunya kenapa, Boleh enggak pelajar kukunya panjang? Normal. Mau Andre yang motongin atau ibu yang motongin? Nanti potong ya. Nggak baik. Nantinya kalau panjang kayak gini si kuman-kumannya nempel. Iya sih. Kemakan. Cuman ini pendek. Iya benar. Ini pendek, ini panjang, Bu. Gitu. Jangan nyisain satu, jangan bikin alasan ini buat ngupil. Awas. Harus harus pondok. Ayo. Sketsanya belum? Oh, udah. Udah, Ustazah Karin?
Belum. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Ibu kasih waktu lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Bagus kan? Ini apanya? Kaleng. Oh, ini kaleng. Ini nggak apa-apa ya, namanya juga sketsa. Ini rodanya. Ini karet. Oh, ini karetnya. Ini apa? Ini seng. Buat apa? Buat yang kotok-kotok. Oh, yang bunyinya itu di Iya, sini. iya, iya. Jadi ini mah, Sendal. berarti ini mah mainan zaman dulu ya, zaman ibu masih muda. Mainan tradisional. Jadi melestarikan kearifan lokal. Gimana? Ini diisi. Oke. Udah ya sampai langkah kerja. Nah, yang barusan kalian kerjakan itu merupakan langkah kedua, yaitu menyusun desain perencanaan proyek. Ya, pembelajaran ini kan kita menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Ada 6 langkah di tahapan pembelajaran proyek ini. Tadi yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar. Kan Ibu tadi udah nanya, apa permasalahan yang kalian temukan dari video. Nah, selanjutnya langkah kedua itu menyusun desain proyek, perencanaan proyek. Kalian menentukan solusi apa dari permasalahan itu. Nah, selanjutnya ini ada langkah ketiga, yaitu menyusun jadwal. Kita sepakati mau berapa lama proses pembuatan proyeknya. Seminggu. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, ketemu lagi di hari Rabu berarti ya. Seminggu cukup seminggu? Cukup. Jadi kita sepakati pembuatan proyek pengolahan limbah itu waktunya 7 hari. Terhitung dari hari ini sampai terakhir hari Selasa. Ya. Silakan kalian gunakan waktu dari hari besok ya. Besok hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa kalian pergunakan untuk membuat proyek ya. Nah, selama dari hari Kamis sampai hari Selasa, Ibu akan memantau terus kalian. Pembuatannya mau di mana? Di sekolah. Kan kita pulang sekolahnya sampai jam 4. Jadi di sela-sela jam kosong atau di sela istirahat pulang sekolah gitu. Oke, siap. Jadi proses pembuatannya dilaksanakan di sekolah. Pada saat kalian melakukan proses, di situ ada Ibu memonitoring kalian, memantau progres proyeknya sampai mana, ya. Nah, kalau kalian ada kendala di perjalanan atau di pembuatan proses, belum tidak menemukan solusinya, nanti bisa diskusi dengan Ibu, bisa ditanyakan dengan Ibu. Itu ya, jangan ya. Iya, harus ada dokumentasinya. Gitu. Mau berupa video boleh atau foto saja juga silakan. Gitu. Ya. Terus sebentar, baterai ibunya mau lowbat. Jadi kita sepakati ya 1 minggu dari besok sampai Selasa. Nah, di situ ada kolom ya, kolom penjadwalan. Ada? Nah dari 7 hari itu tahapan apa saja yang akan kalian lalui? Contohnya, sekarang kan tahapannya membuat perencanaan proyek. Kira-kira perkiraan waktu yang diperlukan merencanakan proyek berapa lama? 1 hari. Full 1 hari? Ya. 1 hari bisa kalian dikasih keterangan kurung buka berapa jam gitu. Jadi dari 1 hari itu tidak hanya merencanakan, kalian juga bisa mempersiapkan
alat dan bahan, bisa mencari alat dan bahan. Proses pembuatannya berapa lama kira-kira yang diperlukan? Dituliskan di sini. 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Nah, setelah itu nanti kan ada monitoring dari Ibu. Nah, hasil monitoringnya, kegiatannya kalian tuliskan di sini. Ya, apa saja pantauan dari Ibu. Nanti ada paraf Ibu di sini ya sebagai buktinya. Gitu, ya. Nah, ini tahap ketiga. Tadi tahap selanjutnya yaitu ada monitoring kegiatan. Monitoring kegiatan ini dilaksanakan fleksibel dari besok sampai hari Selasa. Gitu. Selanjutnya, nah ini untuk langkah keempat akan kita laksanakan di minggu yang akan datang, di minggu depan ya. Berarti minggu depan itu sudah bukan perencanaan lagi, tapi sudah bisa menghasilkan karyanya yang kalian buat. Jadi tidak ada lagi alasan, Bu belum selesai, kan udah kesepakatan ya penjadwalannya di itu. Nah, di situ kan ada temuan ya. Nah, temuan apa saja yang kalian peroleh pada saat pembuatan proyek, kalian tuliskan di sini. Gitu. Selanjutnya ada pembahasan ya, dan yang terakhir ada evaluasi pengalaman. Dan terakhir di sini ada evaluasi pengalaman. Nah, pada saat langkah keempat, penyajian hasil, kalian itu melaksanakan presentasi ya. Selain menyajikan produk, kalian juga mempresentasikan hasilnya. Temuan-temuan apa saja yang kalian temukan pada saat pembuatan, kemudian kaitkan dengan landasan teori. Apa kelebihan dari produk yang kalian buat? Apa kelemahannya? Itu. Ya, ini langkah kelima ya, bukan langkah keempat. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi. Begitu. Ya, jadi untuk hari ini kita hanya ada 3 langkah sampai menyusun jadwal. Oke. Silakan, hari ini kita kalian memaparkan akan merencanakan proyek apa setiap kelompoknya. Ya. Itu kan banyak ya di sana. Sebutkan aja tekniknya apa, produk yang dihasilkannya apa, judulnya apa, dan proses pembuatannya berapa. Udah ya, proses pembuatannya. Ininya apa, penjadwalannya. Bikin produknya berapa hari. Kemudian menyiapkan alat bahannya berapa hari. Itu. Silakan, kelompok mana dulu? Kelompok mana dulu? Perwakilan saja ya. Yang mana dulu? Yang mana cung. Oke lah, ini dulu aja ya. Silakan. Mulai dari yang pertama. Teknik ini. Oh, ada alat bahannya juga ya? Iya, Bu. Oke. Mulai dari yang dulu. Iya. Perkenalan, Bu. Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Andre Joska Siombing. Di sini saya akan menjelaskan teknik yang kami gunakan dan produk yang kami buat. Oke, silakan. Teknik yang kami gunakan yaitu teknik recycle. Teknik ini untuk mengolah sampah kaleng menjadi mainan trok-tokan. Trok-tokan adalah mainan tradisional yang dibuat dari bahan-bahan sederhana seperti bambu dan kaleng bekas yang didaur ulang. Terus judulnya kami buat pembuatan trok-tokan dari limbah kaleng dan bambu. Iya. Alat bahan yang kami gunakan, alatnya pisau atau golok, gergaji, penggaris, bor, cutter, dan bahannya kayu atau bambu, kaleng, lem, kawat atau tali, seng, busa sendal, mika, dan karet. Oke. Langkah-langkah perlu dijelaskan, Bu? Silakan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu pertama, siapkan bambu yang dibelah berukuran panjang 50 cm. Belah bambu dengan lebar 1 cm ketika kita butuhkan 2 batang ukuran sama. 3. Sisir dan bersihkan bambu dari sisi tajamnya. 4. Satukan berhimpitan dan tali pada tengah dan ujungnya.
5. Siapkan potongan bambu kecil sebagai penyangga bambu renggangan. 6. Sisipkan bambu kecil dan rekatkan. 7. Beri lubang kedua sisi di ujung bambu, regangkan. 8. Siapkan potongan seng dengan ukuran 4 x 1 cm, kemudian lipat berhampitan. 9. Belah bagian tengah bambu kecil dan sisipkan potongan sengnya. 10. Masukkan bambu kecil pada lubang ujung bambu regangan. 11. Siapkan sepasang roda, bisa dibuat dengan busa sendal tidak terpakai. 12. Pasang kedua rodanya. 13. Siapkan kaleng bekas ukuran 5 cm. 14. Mika plastik untuk kita tempelkan pada salah satu sisi kaleng. 15. Rapikan potongan mika ini kita jadikan penghasil bunyi. Dan 16. Pasang kaleng bekas di sela bambu renggang dengan posisi diagonal. 17. Beri lilitan karet gelang di antara roda dan kaleng bekas. 18. Selipkan bambu kecil pada karet dengan memutar. 19. Mainan tradisional trok-tokan siap digunakan. Itu aja, Bu. Oke, sip. Terima kasih untuk kelompok Andre. Jadi pembuatannya kita semuanya sepakat ya, 7 hari. Dari 7 hari itu dialokasikan untuk apa aja? 7 hari gimana, Bu? Dari 7 hari proses pembuatan dialokasikannya untuk apa aja? Oh, hari pertama Hari pertama berarti besok ya mulainya. Ya, Oke. mencari dan menyiapkan alat dan bahan, Bu. Oh, Mencari dulu alat dan bahan yang kami gunakan. Oke, terus selanjutnya Hari yang kedua membuat dan merakit menjadi mainan. hari kedua Sekitar membutuhkan 3 harian lah. 2 sampai 3 hari. Iya. Oke, selanjutnya Dan yang hari selanjutnya setelah barang sudah selesai membuat laporan, Bu. membuat laporan sama PowerPoint ya Ya. untuk dipresentasikan. Oke, terima kasih untuk kelompok Andre dan Danela. Kita beri aplaus ya. Oke. Ya, kelompok Danela itu membuat mainan trok-tokan dengan teknik recycle. Oke, selanjutnya kelompok mana dulu? Oke, ini yang pertama ya. Silakan Sailendra. Mau siapa ini? Oke, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya sebagai ketua kelompok 1, namanya Sofianti Dinarsari. Nama saya Dada Kisaulia. Saya Karin. Yailendra Medi Praja. Oke, untuk pertanyaan 1, teknik apa yang akan kita gunakan untuk mengolah sampah organik atau anorganik? Kita menggunakan teknik recycle. Recycle itu sendiri yaitu mendaur ulang barang bekas menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Oke, yang kedua, produk apa yang akan dihasilkan yaitu membuat hiasan dinding. Untuk judul proyeknya, membuat hiasan dinding dari styrofoam dengan teknik recycle. Alat dan bahannya, alatnya yang pertama gunting, yang kedua pensil, yang ketiga spidol. Bahan yang pertama kardus, kedua kertas nasi, yang ketiga lem kertas, yang keempat stik es krim, yang kelima kertas karton, yang keenam tusuk sate, yang ketujuh styrofoam, dan yang kedelapan tutup botol. Untuk langkah-langkah pengolahan sampah yang kita lakukan, yang pertama menyiapkan kardus 34 sampai 24 cm. Yang kedua, siapkan kertas nasi, lalu kardus ditempelkan ke kertas nasi yang tadi, memakai lem kertas, lalu digunting ujungnya sesuai dengan kardus. Kemudian ditempelkan sisa kertas bungkus nasi. Yang ketiga, sediakan karton hitam ukuran 33 x 20 cm, lalu disketsakan bergambar pohon, lalu gunting dan kemudian ditempelkan di kardus yang sudah rapi. Yang keempat, lalu sediakan tusuk sate dan lilit oleh karton hitam. Lalu tempelkan ke pinggir-pinggir kardus, lalu sediakan styrofoam yang dibentuk oleh tutup botol, kemudian yang dibentuk menjadi bunga,
lalu tengahnya dilukis oleh spidol lalu ditempelkan. Untuk penjadwalan, yang pertama merencanakan pembuatan proyek dan mengumpulkan alat dan bahan, itu 1 hari. Proses pembuatannya kita 4 hari, membuat laporan 1 hari. Oke, ya. Jadi alokasinya 1 hari untuk mencari alat bahan, 4 hari untuk pembuatannya, 1 hari untuk buat laporan sama PowerPoint ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Jadi produknya itu berupa bikin frame ya dari styrofoam. Berikan aplaus untuk kelompok Sofi. Selanjutnya mau kelompok mana dulu? Oke, siap. Siap, mangga Ibu Negara. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Manda Dwi Septia. Nama saya Repina Tantrikasari. Nama saya Esi Ambarwati. Nama saya Galang Pramudia Sri Permana. Di sini ada pertanyaan pengarah. Yang pertama, teknik apa yang kalian gunakan untuk mengolah sampah organik atau anorganik? Berikan penjelasan singkat terkait cara kerja teknik yang kalian pilih dalam mengolah sampah organik atau anorganik. Di sini kita menggunakan teknik recycle. Dengan teknik ini untuk mengolah atau mendaur ulang tali rapia bekas menjadi tas modern. Yang kedua, produk apa yang akan dihasilkan dari teknik yang kalian pilih? Kami membuat produk tas dari rapia bekas menggunakan teknik recycle. Yang ketiga, berdasarkan teknik pengolahan sampah yang kalian pilih, rumuskanlah menjadi sebuah judul project dalam pembuatan produk. Judul project yang kami buat yaitu pembuatan tas dari tali rapia bekas atau limbah tali rapia. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada alat gunting, cutter, penggaris, dan pensil. Dan bahannya tali rapia, kardus bekas, lem tembak, dan selang kecil. Dan untuk langkah-langkah dan penjadwalan akan dibacakan oleh Repina. Langkah-langkah pembuatan tas dari tali rapia ini, yang pertama-tama gunting kardus sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kedua, bentuk dan tempel kardus yang sudah digunting menjadi sebuah rangka tas. Yang ketiga, kemudian lapisi rangka kardus tersebut menggunakan kain. Keempat, lalu untun tali rapia sesuai yang dibutuhkan. Kelima, kemudian tempel tali rapia yang sudah diuntun ke rangka tas yang sudah dibuat sebelumnya. Keenam, setelah semua tali rapia yang sudah diuntun ditempel, hias tas tersebut semenarik mungkin. Terus ada tahapan yang pertama, merencanakan pembuatan proyek dan mengumpulkan alat dan bahan. Perkiraan waktu yang diperlukan yaitu 1 hari. Yang kedua ada proses pembuatan. Perkiraan waktu yang diperlukan yaitu 4 hari. Yang ketiga ada membuat laporan. Yang perkiraan waktu yang diperlukan yaitu 1 hari. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok Repina itu akan menggunakan limbah tali rapia ya untuk dijadikan tas modern. Tas modern ini seperti apa tas modernnya? Apakah tas yang berupa teknologi atau bagaimana? Atau berupa keranjang? Berupa keranjang, tapi lebih modern gitu. Oke, tekniknya dengan recycle. Oke, beri aplaus untuk kelompok Revina dan Manda. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang belum? Oke, silakan. Silakan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz. Saya Nurmal Oktavia. Saya Tante Widya. Saya Alia Syami Taufani. Saya Rindu Damayanti. Yang pertama, nomor 1, teknik apa yang akan kalian gunakan untuk mengolah sampah organik atau anorganik?
yaitu teknik ekstraksi dekomposan. Teknik ini mengolah sampah organik dengan membuat pupuk organik cair atau POC. Ya, pupuk organik cair atau POC adalah larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang salah satunya berasal dari sisa makanan yang kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. Kelebihan dari pupuk organik cair ini adalah dapat mengatasi defisiensi hara dan mampu menyediakan hara secara cepat, membantu meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan kualitas produk tanaman, mengurangi penggunaan pupuk organik, dan sebagai alternatif pengganti pupuk kandang. Yang kedua, produk apa yang akan dihasilkan dari teknik yang kalian pilih, yaitu pupuk organik cair atau POC. Yang ketiga, berdasarkan teknik pengolahan sampah yang akan kalian pilih, rumuskanlah menjadi sebuah judul proyek dalam pembuatan produk. Judul proyek kami adalah pembuatan pupuk organik cair atau POC dari limbah organik yang sudah membusuk. Alat dan bahan. Alatnya adalah yang pertama ember yang mempunyai tutup, yang kedua pisau. Bahannya yang pertama buah busuk atau kulit buah, yang kedua air gula atau air tebu. Langkah kerjanya, yang pertama, siapkan ember yang mempunyai tutup dengan kapasitas 5 liter. 2. Potong-potong kecil buah busuk dan atau kulit buah dan masukkan ke dalam ember sampai 3/4 volume ember. Yang ketiga, tambahkan air gula atau air tebu sampai air ember penuh. Yang keempat, tutup ember rapat dan dibiarkan sampai sekitar 2 minggu. Penjadwalannya, tahap yang pertama, mencari dan menyiapkan alat dan bahan sekitar 1 hari. Yang kedua, membuat dan mengolah bahan 1 hari. Yang ketiga, proses dekomposisi kurang lebih 7 hari. Yang keempat, membuat laporan 2 hari. Kalau soal proses dekomposisi 7 hari karena emang lama gitu, bukan lama. Berarti ini mah nggak sesuai dengan kesepakatan ya, lebih waktunya. Tapi karena emang dari sananya, bukan karena optimalnya memang 7 hari gitu ya. Oke, sip. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok Aziz. Ya. Tadi beberapa kelompok menggunakan teknik yang sama ya. Hampir semuanya menggunakan teknik recycle. Baru satu ini kelompok Aziz, dia buat pupuk organik cair. Berarti tekniknya apa yang digunakan? Rot ya, dengan cara pembusukan. Oke, kelompok terakhir ya, meski berdua mereka tetap kompak ya. Hanya berdua saja. Silakan. Kelompok Diana. Ayo. Dari pertama, dari sini. Nah, silakan. Teknik yang kelompok 5 gunakan menggunakan teknik recycle. Teknik ini digunakan untuk mengolah sampah plastik menjadi ekobrik. Sampah plastik kering akan dimasukkan penuh. Setelah itu, semua botol yang terisi sudah menjadi ekobrik disusun menjadi sebuah kursi. Produk apa yang dihasilkan dari teknik kalian pilih? Kita membuat produk kursi dari ekobrik. Dari ekobrik. Terus apa lagi? Berdasarkan teknik alat bahan yang digunakannya apa saja? Bagaimana cara pembuatannya? Alat bahan yang kami gunakan, alatnya ranting atau batang kayu, solatip, gunting, lem, tali rapia. Bahannya sampah plastik kering, botol aqua bekas. Ahmad, kenapa Ahmad? Langkah-langkah kerjanya ya Bu? Ya, langkah pembuatannya. Langkah pembuatannya, 1. Pilah dan pilih dan bersihkan sampah plastik.
2. Sediakan botol bekas air mineral dalam jumlah banyak. 3. Gunakan tongkat atau masukkan plastik. 4. Masukkan sampah plastik ke dalam botol. 5. Pastikan sampah plastik. 6. Timbang setiap ekobrik. 7. Simpan ekobrik di tempat yang teduh. 8. Susun semua ekobrik. Oke, udah sampai situ. Estimasi pembuatannya tadi kan 7 hari. Nah, dibagi berapa ini? Alokasi waktunya. Menentukan alat bahannya berapa hari, kemudian proses pembuatannya berapa hari, bikin laporannya berapa hari. Buat laporan 1 hari, Bu. 1 hari. Oke, proses pembuatannya 3. 3 hari. Berarti bisa. Oke ya, jadi seminggunya itu dipakai proses pembuatannya 3 sampai 4 hari gitu. Laporannya 1 hari. Oke, beri aplaus untuk kelompok Diana dan Ahmad. Ya. Jadi hampir semuanya menggunakan teknik recycle. Hanya kelompok Aji saja yang menggunakan teknik ROT ya. Bikin POC, pupuk organik cair, bukan pabrik oncom Cigadung. Ya. Nah, hari ini kan kita cuma 3 langkah. 3 langkah selanjutnya itu akan kita laksanakan di minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang, kalian sudah harus membawa bukti produk yang kalian buat. Ya, tadi Ajis mau bikin POC, berarti bawa hasil POC-nya. Ya, kemudian dari kelompok Andre tadi mau bikin mainan, dibawa mainannya, kita uji apakah layak dijadikan mainan atau tidak. Kemudian dari kelompok Revina bikin tas, kira-kira kalau dimasukkan barang bisa rusak enggak tasnya, kita uji. Kemudian tadi ada kelompok Sofi ya, mau bikin frame gitu. Kemudian ada ekobrik ya, bikin kursi dari ekobrik. Nanti ibu mau coba dites kira-kira layak gak didudukin sama ibu ekobriknya. Ya. Oke. Nah, minggu depan menyajikan hasil sama evaluasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Paham semuanya? Proyek yang harus kalian buat? Paham. Nah, nanti kalau di perjalanan, di proses ada kendala, silakan konsultasi langsung ke ibu ya. Itu kita fleksibel. Tapi jangan sampai tengah malam juga ya ngechatnya. Gitu. Oke, dari pembelajaran kali ini, kendala apa yang kalian alami pada saat proses pembelajaran? Oh, di sana ya mic-nya. Apa, ada kendala nggak pada saat kalian tadi menentukan solusi atau mencari sumber? Ada kendala? Tidak ada? Oke. Ada kendala? Tidak ada? Tidak ada. Berarti semuanya aman ya. Oke. Kemudian apa sih kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Silakan. Ini Teteh Mojang. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini, jadi limbah merupakan sisa produksi baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia yang tidak terpakai, yang akan berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah dibagi menjadi 3 berdasarkan wujudnya, yaitu limbah padat, cair, dan gas. Limbah berdasarkan senyawanya, yaitu ada limbah organik dan limbah anorganik. Faktor penyebab timbunan limbah di TPA yaitu karena jumlah penduduk yang meningkat. Semakin banyaknya penduduk, maka semakin banyak pula yang mengonsumsi suatu makanan atau barang yang dapat meningkatkan limbah dari sisa buangan. Adapun dampaknya bagi lingkungan yaitu dapat mengganggu kesehatan, kelestarian lingkungan, menyebabkan pencemaran lingkungan,
dan meningkatnya gas metana di atmosfer yang dapat mengurangi kadar oksigen di lingkungan. Bahkan, gas metana juga bisa menyebabkan ledakan hebat saking lamanya dibiarkan. Upaya untuk mengelola sampah yaitu dengan teknik 5R, yaitu reuse, recycle, dan route. Reuse yaitu tidak menggunakan produk yang dapat menambahkan limbah. Reuse yaitu memakai kembali barang yang lama yang masih layak dipakai. Reduce yaitu mengurangi penggunaan produk yang dapat menambah limbah. Recycle yaitu mendaur ulang limbah menjadi bentuk yang berbeda dan memiliki nilai ekonomi. Route yaitu penggunaan mikroba untuk mengurai sampah organik. Oke, sekian dari saya. Ya, beri aplaus buat Sofi ya. Terima kasih untuk Sofi yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Ya. Berarti kalian paham ya untuk proyeknya? Oke. Jadi minggu depan itu tentang minggu depan berarti kalian menyajikan hasil, menguji kelayakan produk yang kalian buat. Ya. Kemudian ada langkah yang keenam itu evaluasi. Apa kelebihan dari produk yang kalian buat itu? Apa kekurangannya? Dan yang terakhir, buat kesimpulan. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita sudah mau hampir selesai ya pembelajarannya. Ada waktu beberapa menit lagi. Tidak ada, ini cukup saja? Oke, kalau cukup kita siapkan. Ya, gimana? Pembuatan pupuk misal hari presentasi belum selesai tetap langsung dibawa atau dulu? Nah, untuk yang POC tadi kan estimasinya 7 sampai 14 hari ya? Iya. Oke. Nanti untuk minggu depan bawa saja dulu. Ya, berarti kalian melanjutkan ya. Itu, melanjutkan. Kalau yang lain kan udah selesai 7 hari, kalian selama 2 minggu ya. Gak apa-apa. Nanti produknya bawa aja dulu ke sekolah. Kan itu udah mulai proses kan? Proses pembusukan ya. Oke, bawa aja dulu. Ya, sebagai bukti kalau kalian itu sudah melakukan proyek. Masalah berhasil tidaknya nanti kita lihat ini. Karena proses pembusukan kan nggak harus selalu 2 minggu ya. Bahkan seminggu pun bisa. Itu tergantung dari bahan yang kalian gunakan. Gitu. Tadi kan bahan yang kalian gunakan menggunakan limbah-limbah ya, ditambah dengan air gula. Kira-kira teknik apa nih biar cepat proses pembusukannya dengan ditambahin apa? Ya, silakan nanti cari lagi gitu. Atau mau ditambahin nanti menggunakan menggunakan air beras ditambahin kayak gitu. Ya, nanti dianalisis juga ya di pembahasan kenapa air beras bisa membantu untuk proses pembuatan POC. Kenapa gula juga begitu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Sebelum pulang, kita kan udah jam terakhir ya. Sebelum pulang, jangan lupa lihat kanan kirinya, ya, bawahnya apakah ada sampah atau tidak. Jangan sampai meninggalkan jejak yang dapat menyebabkan dampak buruk kelas ini, yaitu sampah ya. Jangan lupa, silakan kita beres-beres dulu, lihat bawahnya masih ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan bawa pulang dan buang ke tempatnya, jangan sampai buang ke temennya. Ya, udah. Alia mau kemana? Siap-siap gitu Alia, tenang. Oke, ya. Oke, terima kasih untuk kali ini. Tetap semangat, jaga kekompakannya dan tugasnya kerjakan dengan baik dan juga kerjasama dengan teman-temannya ya. Jangan saling mengandalkan.
Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akhirul kalam. Terima kasih untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.